Hai Besti, kamu siap untuk masuk dalam situasi beda budaya? Jika kamu punya cita-cita untuk keluar dari zona nyamanmu dan mau eksis dalam interaksi sosial beda budaya, yuk kita simak 9 materi tentang berkomunikasi antar budaya. Beda budaya? Siapa takut? Pada episode pertama ini, ada 3 orang besti kita yang super keren akan berbincang tentang model komunikasi antar budaya. Melalui podcast ini kita bisa tahu loh kalau komunikasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Terlepas dari latar belakang budayanya maupun konteks ruang dan waktu di mana ia berlangsung. Penasaran kan? Mari kita simak diskusi dari Bramkov, Dika, dan Regen berikut ini. Oh ya, jangan lupa di like dan subscribe podcast ini. Terima kasih. Hai Bes, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Ada Dika dan Regen. Halo. Dika dan Regen. Halo, Bram. Halo. Gimana kabar kalian? Luar biasa baik, Bram. Puji Tuhan, di semester 5 ini masih survive ya. Walaupun Survive. digempur sama beberapa tugas yang lumayan ya Yap. Gin ya. Waduh. Gimana kabar Bapak Bramkov? Puji Tuhan baik ya. Sama seperti kalian juga. Semester 5 banyak Kelihatan tugas. sih. Ya, kelihatan banget ya. Gimiknya. Oke. Nah, hari ini kita akan ngebahas nih ya tentang model-model komunikasi antar budaya nih. Ada Samovar, ada Goody-Kunst, dan Stella Tingtume tentunya. Ya kan? Oke, pertanyaan pertama ini untuk Regen. Ya kan? Langsung Oke. ditanya aja nih gue liat-liat. Pertanyaan untuk Regen. Menurut Regen nih, dari suku Manado, bagaimana persepsi Regen melihat suku Batak nih? Wow. Oke, karena kebetulan Anda berdua ini adalah orang yang Batak, bukan orang yang Waduh, Batak. orang Batak. Saya mau lihat kalian tuh di first impression ya. Saya lihatnya kayak ini orang berdua kayak ngapain sih marah-marah gitu kan. Kayak kesannya marah-marah gitu ngomongnya. Terus saya juga tahu Batak itu ada kebiasaan meminum tuak ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Betul. Iya ya. Terus ya itu sih kayak unik aja gitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Dika itu kenapa tuh? Kalau yang pertama ya, kalau misalkan terkait nada yang tinggi kayak marah-marah gitu. Itu kalau kata orang tua dulu ya. Itu dulu di daerah Medan sana, daerah Sumatera Utara sana, itu antara rumah itu berjarak gitu. Jadi Oke. kalau misalkan antar tetangga mau komunikasi ke tetangga yang lain, Iya. itu harus teriak, Oh jadi Intonasi manggilnya, harus tinggi. gitu ya? harus tinggi. Harus tinggi, oke. Makanya sampai sekarang ke bawah. Oh. Terus dilihat orang Jawa lah, dilihat orang Manado lah, orang-orang budaya lain lah, itu dinilai sebagai marah. Padahal belum Padahal tentu. Belum tentu. Belum Padahal, tentu. sesuai dengan keadaan saat itu mungkin lagi emang lagi marah Ngomong atau biasa aja emang gitu. biasa aja. Oke. Terus yang kedua, kalau perihal tadi tuak ya. Tuak, ya, aduh. ini. Itu pertama emang kalau pesta-pesta emang sering disuguhin tuak gitu. Waduh. Tapi kalau dilihat-lihat lagi Bram nih, Iya dong, gimana tuh? orang Manado juga kayaknya nggak jauh beda ya. Hampir mirip lah ya. Mirip lah. Iya sih. Kayak ada minuman tuh di daerah Manado sana, apa namanya tuh Gen? Gimana tuh? Cap tikus. Cap tikus. Iya. cap tikus Namanya ya, cap ini. tikus. Itu beneran tikus dicap? No, bukan. Itu istilah doang. Bukan tikus yang dicap, bukan. Sebutan Namanya doang cap itu. tikus. Kayak misalkan berarti kayak sarung cap gajah duduk gitu. Iya, gitulah. Istilah doang. Istilah doang berarti ya. Oke. Oke. Tadi kan udah dijelasin sama Regen dan Dika. Nah itu namanya perspektif atau adanya stereotype. Yap. Kecapan atau prasangka nih. Kok bisa sih hal itu terjadi? Wajar gak sih menurut kalian berdua? Wajar sih, karena menurut model dari Goody-Kunst, stereotip itu ya awal dari perkenalan suatu budaya gitu. Dan walaupun dari awalnya kita perspektif ke budaya lain negatif, tapi seiring berjalannya waktu, seiring kita tahu pribadinya seperti apa,
pandangan kita atau perspektif kita bakal berubah juga. Oh, gitu. Ya, kayak tadi kami berdua, Ya saya contohnya, dan Regen. Regen melihat suku Batak itu kayak peminum, tuak ya. wah, iya. Terus pemarah, karena suaranya itu tinggi-tinggi. Tapi mungkin Regen setelah Iya. mengenal beberapa orang Batak yang lahir di Bekasi atau lahir di Jakarta gitu ya. Iya. Kayak saya sendiri, itu pasti semakin mengenal mengenai budaya-budaya itu dan semakin bercengkrama juga pasti bakal paham kenapa sih ini begini gitu. Kayak tadi yang saya jelaskan itu ke Regen, pasti Regen mulai paham kenapa suku Batak itu suaranya keras, kenapa kelihatan kayak marah. setuju, Nah. setuju, setuju. Sebaliknya sama saya melihat suku Manado itu setelah saya bercengkrama sekian lama, sekian banyak dengan Regen ya. Tuh pasti saya semakin paham tuh kenapa orang Manado tuh suka yang namanya kayak cap tikus dan Oh, I sebagainya gitu. Gitu sih, Bro. Berarti kesimpulannya butuh waktu dong untuk saling mengenal gitu. Yoi. Iya, Saling kenal. kayak istilahnya pendekatan. PDKT, uset. Pasti pernah kan PDKT ya? Waduh, jangan oversharing gitu dong, Pak. Sorry. Udah, nanti kita bahas di Lanjut. pertemuan deh. Oke. Nah, mau nanya lagi juga ke Regen. Aduh, gue lagi nih. Ini masih segi bahasa ya. Sepengetahuan saya juga di kampus kita ini, mayoritas itu orang Batak gitu kan. Pernah gak sih Regen sekali gitu ikut-ikutan dalam berbahasa Batak atau yang paling kecil deh dialeknya gitu, logatnya? Silakan. Kalau ditanya pernah nggak pernah, otomatis pernah ya. Karena ibaratnya kan saya masuk ke lingkungan Batak itu sendiri ya. Dan ditambah teman-teman saya yang benar-benar pure Batak juga. Jadi kalau mereka lagi nongkrong atau lagi putar lagu Batak gitu ya, otomatis saya tersimpan gitu dari memori ya kata-kata atau kamus-kamus Batak ya. Jadi kadang kalau lagi ngobrol nimbrung suka keikut-ikutan juga. Spontan. bahasa uhui. Uhuy. Bahasa Batak. Ya mungkin kayak gitu. Dan mungkin sebaliknya juga kalau misalnya saya lagi ngomong bahasa Manado sama teman saya juga, kalau ada Dika atau Bram di situ pasti kadang suka kepancing juga kan untuk ikutan, Oh iya. untuk tahu apa artinya gitu kan. Tapi bener sih kata Regen sih. Kayak beberapa kali saya ngelihat misalkan Regen ngobrol sama Canon misalkan ya, Iya. sama Manado. Itu pasti beberapa kali suka kebawa gitu. Cara ngomongnya atau logatnya atau dialeknya secara Manado. Dan itu menurut saya juga benar kata Regen tadi, itu hal yang wajar. Apalagi kalau misalkan tadi Regen dengar lagu-lagu apa? Batak. Batak kayak biasanya tuh kalau di Lapo atau di Iya. Di kantin mana aja gitu, juga kayak gitu. Lagunya apa, Bram? Lagunya biasanya Merdu holong Merdu gitu. holong. Iya, Waduh. itu doang sih yang gue tahu. Merdu Holong ya. Nah. Oke, selanjutnya gimana, Bro? Oke, itu menarik banget ya. Kalau kalian berdua itu secara nggak langsung ikut-ikutan juga kan? Oke. Besti, sesaat lagi kita akan masuk ke pembahasan yang menarik di segmen 2. Untuk itu, Besti jangan kemana-mana ya. Stay tune terus. Oke Besti, kita ada di segmen kedua. Tadi kan udah dijelasin ya, dari Regen dan Dika. Perspektif dua budaya, yaitu budaya Manado dan budaya Batak. Oke, ini masih terkait bahasa nih ya. Untuk Dika sendiri nih. Kadang-kala kan Dika pernah dong mendengar si Regen berbicara sama Canon nih, yang sesama Manado. Ya. Dan juga for your information guys, untuk besti-besti nih yang baru belum tahu nih, kalau bahasa Manado itu bermakna ganda dalam bahasa Indonesia juga. Pernah gak Dika merasa bingung apa sih yang dikatakan oleh si Regen dan Canon bercakap-cakap gitu? Kalau bingung sih pasti ya gini. Pasti. Karena kan secara notabene saya adalah seorang yang bersuku Batak. Oke. Terus dari lahir saya tinggal di Bekasi dengan budaya-budaya Bekasi dan Budaya Bekasi. campuran budaya Batak lah sesekali. Oke. Nah, itu kalau misalkan mendengarkan perkataan atau pembicaraan Regen dan teman-temannya yang orang Manado, Manado, pakai iya. bahasa Manado atau logat Manado, itu misalkan Canon lah, Iya. itu pasti bingung. Bingung. Karena salah satunya itu di bahasa Manado itu ada
kata-kata yang bermakna ganda tadi kan. Yep. Betul. Misalkan saya kasih contoh aja deh. Kata kita. Kita. Iya. Oke. Kalau di bahasa Indonesia dengan bahasa Manado kata kita itu beda. Beda. Kalau kata kita itu gimana, geng? Kita itu dalam bahasa Indonesia kan artinya jamak. Ya. Ada beberapa orang ya. Kalau dalam bahasa Manado itu kita itu berartinya saya, aku. Saya. Saya. Oh, Iya. I see. Nah, berarti kalau misalkan orang Manado ngomong kita, kita sulapar. Oh, kalau udah lapar gitu. Iya. Kita so lapar gitu. Kita salah apa? Artinya saya udah lapar gitu. Saya udah lapar. Saya udah lapar. Kitanya bukan kita ada Wah. teman-teman gitu enggak. Kita saya sendiri gitu. Ya, jadi beda artinya dari bahasa Indonesia ke bahasa Manado tuh beda. Kayak yang tadi kita solapar. Kalau bahasa Manado itu Iya. artinya saya udah lapar. Jadi satu orang doang nih, tunggal nih. Iya. Iya, betul. Tapi Dan- kalau bahasa ya. Indonesia jamak. Misalkan kita sudah lapar. Saya sama Regen udah lapar. Sudah lapar. Gitu. Jamak. Wah, bahaya dong berarti. Kalau lagi kumpul gitu. Iya. Bahaya. Bahaya dong. Dan sedikit informasi, Iya. karena dulu itu Manado kan dijajah sama bangsa Portugis sama Belanda ya. Jadi Oke. kebanyakan budaya yang kita anut sampai sekarang itu dari mereka, termasuk bahasanya sama kamus-kamusnya juga. Itu. Oh, itu kalau mau lihat sejarahnya. Iya, dari sejarahnya emang Oke. gitu. Makanya kalau dikaitin sama bahasa Indonesia emang agak-agak Mirip-mirip gitu. membingungkan sih. Berarti ada pengaruh dari Budaya luar juga. Luar juga ya. Oh, itu kalau di dalam budaya itu namanya proses akulturasi, pencampuran dua budaya berbeda. Oh, Jadi sehingga satu budaya gitu. Apa? Akulturasi. Akulturasi. Betul. Akulturasi budaya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Penasaran banget nih. Aku mau nanya nih kan untuk kalian berdua. Tapi kenapa sih perbedaan budaya itu kadangkala menghasilkan hambatan nih dalam berkomunikasi antar budaya? Mungkin bisa dijawab dulu dengan Regen. Boleh? Silakan. Kalau menurut model Samovar dan Porter itu budaya yang berbeda ini akan menghasilkan pengaruh serta sifat komunikasi yang berbeda pula. Betul. Nah, waktu seseorang berkomunikasi dengan individu yang lain yang memiliki kebudayaan berbeda, maka komunikator ini akan berubah mengikuti persepsi budaya komunikan. Jadi sang komunikator ini akan berusaha untuk menyeimbangi gitu dari komunikannya, gitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dika? Kalau dari saya sih setuju sama kata Regen tadi, di mana orang yang berbicara itu pasti pada akhirnya bakal menyesuaikan dengan kondisi Lawan bicara. penerima pesannya gitu ya. Oh, menyesuaikan itu? Iya. Oke. Sangat menarik ya. Wah, Ya, tentu. oke. Oke, Besti. Selanjutnya kita masuk ke sesi question and answer. Pertanyaan saya akan bacakan nih melalui DM Instagram Besti yang sudah mengirimkan Asik. pertanyaan nih untuk kalian berdua nih kan. Kayaknya banyak nih pertanyaan. Waduh, penasaran kan? Bukan Penasaran kan? pertanyaan personal kan? Waduh, kita lihat aja nanti bagaimana nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Tabita, kawan kita. Tabita, betul sekali. Pertanyaan ini untuk Dika. Waduh. Untuk langsung Dika. saya yang ditembak ya. Betul. Untuk Dika. Dika kan pernah menjadi pembicara workshop di Bali. Asik. Boleh gak diceritain sedikit aja pengalamannya dan ada gak kendala? Lalu cara mengatasi kendala itu gimana? Oke, kendala. Kalau berbicara kendala pasti ada ya. Ada. Karena yang tadi saya notabene-nya adalah kelahiran Bekasi dan Bekasi. bersuku Batak, pasti berbudaya berbeda dengan masyarakat di Bali. Khususnya oke. waktu itu Desa. desa wisata Pinge. Pinge, oke. Iya. Jadi waktu saya menyampaikan materi-materi workshop waktu itu workshop fotografi jurnalistik Oke. bareng salah satu dosen tercinta. Dosen tercinta Wow. kita Siapa tuh? di kampus tercinta ini. Kayaknya nggak usah disebut deh namanya. Oke. Nah, Bu Melati kan? Waduh. langsung dibotolin. Waduh, dosen tercinta kita. Itu pasti punya permasalahan sendiri dalam menyampaikan materi-materi itu. Karena Oke. kan pemahaman seseorang kan dibedakan berdasarkan ada beberapa faktornya.
Yang pertama itu keahlian berkomunikasi. Yap. Bagaimana sih seorang komunikator atau komunikan itu menerima pesan atau mengirimkan pesan? Itu tentu berbeda setiap orangnya. Keahlian itu menyebabkan penerimaan pesan itu lebih diterima atau tidak. Terus yang kedua itu ada sikap. Bagaimana seseorang itu menyikapi kondisi atau materi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator atau penyampai pesan. Sehingga setiap pesan itu kalau misalkan disikapi dengan berbeda, itu pasti berbeda pula maknanya. Oh, Yang ketiga ada pengetahuan. pengetahuan. Ya, itu berkaitan dengan pendidikan dan juga pengetahuan di luar pendidikan formal ya. Oh, juga pendidikan formal. Iya, kayak misalkan pengetahuan mengenai berkomunikasi, balik lagi sih Oh, pendidikan formal itu. Nah, terus keahlian pengetahuan ini kalau di Bali itu Desa Wisata Pingi itu yang saya tahu hanya ada satu SMP. satu SMP aja. Satu SMP aja. Wow, Itu SMP 3 Marga waktu itu. 3 marga. 3 Marga namanya. Nah, itu tentu akan menyebabkan penerimaan pesan karena di situ kan hanya ada satu SMP Satu aja, kan. ya. Jadi di seorang yang kelahiran Jakarta atau kelahiran Bekasi lah, dekat-dekat Jakarta lah, itu kan pengetahuannya bukannya underestimate ya, Iya. tapi dengan kondisi seperti itu sepertinya penerima pesan lebih Komunikasi satu arah ya. iya, Iya. komunikasinya lebih satu arah. Terus ada sistem sosial dan juga budaya. Itu tentu berbeda kebudayaan saya dengan kebudayaan masyarakat Bali. Oke, kalau cara mengatasinya adalah waktu itu tentu kalau workshop ada sesinya question and answer, Oke. Q&A. Sama kayak gini. Iya, sama Iya. kayak gini. Jadi kalau misalkan seseorang atau audiens saya waktu itu tidak paham tentang materi saya, tentu dia bisa bertanya ke saya waktu itu. Langsung gitu. Iya, langsung. Secara langsung. Bertanya secara langsung dan dijawab langsung pada saat itu juga. Begitu sih, Bang. Nah, pertanyaan ini semoga terjawab ya dari Tabita. Oh iya, secara tambahan lagi, Oke, tambahan lagi. ini ada kaitannya dengan komunikasi antar budaya menurut Stella Tingtumei Setelah Tingtume. Iya. Oke. yang membahas beberapa faktor tadi. Begitu, Bang. Oke. Jawaban yang sangat bagus ya. Semoga terjawab pertanyaan dari Tabita. Ada pertanyaan selanjutnya dari Tisha untuk Regen. Oh, ini pernyataan dulu ya. Pernyataannya begini, dalam komunikasi antar budaya dikenal juga model Stella Tingtumei, di mana salah satu asumsinya selalu terjadi dalam sistem yang tertanam secara dalam. Lalu ini poin pertanyaannya, bagaimana pemahaman yang benar akan asumsi tersebut? Silakan. Oke. Kalau menurut Stella Tingtumei sendiri, dia bilang kalau pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa komunikasi antar budaya ini tidak bersifat permukaan atau eksternal, tapi juga merambah ke dalam aspek yang lebih dalam dan kompleks. Nah, aspek-aspek sistem yang dimaksud ini diantaranya yang pertama ada konteks kultural, di mana komunikasi antar budaya tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memperhitungkan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang tertanam dalam sebuah budaya. Nah, yang kedua ada aspek psikologis dan emosional, di mana individu memainkan peran yang penting dalam komunikasi antar budaya, sehingga cara seseorang memproses informasi, persepsi, dan reaksi emosionalnya ini dapat mempengaruhi dinamika komunikasi antar budaya. Nah, yang ketiga ini ada aspek kesadaran diri terhadap budaya lain atau awareness. Nah, komunikasi ini yaitu dengan cara seseorang memproses informasi lewat kesadaran diri terhadap budaya lain, di mana ditekankan bahwa kesadaran diri terhadap budaya lain ini penting untuk dimiliki seseorang. Nah, yang terakhir ada interaksi sistem budaya, di mana seseorang tidak dapat berkomunikasi secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem budaya yang lebih besar sehingga membentuk kerangka kerja
komunikasi antar budaya itu sendiri gitu. Oke. Jadi ada beberapa faktor tadi ya, Ya, regennya. menurut Stella Tintume, semoga menjawab pertanyaan. Tabita, Altisha ya. Sorry maksud saya Altisha. Tapi jujur ini pertanyaan ini menarik banget tuh. Menarik banget. Menarik Ya. banget. Oke. Dari kalian berdua nih, ada nggak saran atau tips-tips nih ketika besti-besti mau berkunjung ke daerah, tapi dia belum tahu nih budaya di daerah tersebut seperti apa? Oke, kalau Silakan. menurut saya dulu ya. Oke, boleh. Mungkin kalau menurut saya mungkin bisa di research dulu ya. Di research. Bisa coba lakukan riset dari budaya yang pengen kita datangi. Karena ketika kita udah riset, kita udah tahu hal-hal apa aja yang perlu kita lakuin dan yang nggak boleh kita lakuin di budaya tersebut, kita nggak perlu overthinking gitu ya ketika udah di sana, dan nggak kaku-kaku amat lah kalau udah bersosialisasi dengan masyarakat di sana. Dan mereka juga mungkin akan menganggap kita kayak oh welcome nih mereka ke kita, dan mereka juga bisa welcome ke kita juga gitu yang datang ke mereka. Ada feedbacknya juga. Ada feedback dan pandai-pandai beradaptasi juga sih. Gitu. Kalau boleh nambahin Bro ya. Silakan. Saya setuju sama pendapatnya Regen tadi. Yang pertama kita harus riset. Kita harus tahu dulu apa sih budaya yang dianut atau dilakukan di tempat yang baru kita datangi. Iya. Kayak misalkan waktu itu saya mendatangi wilayah Bali, khususnya wilayah desa wisata Pinge. Nah itu saya harus paham dulu bagaimana sih budaya di Bali itu. Oh. Karena kalau misalkan kita nggak tahu, di Bali itu sekadar informasi aja, ada namanya canang. Canang itu biasanya buat Sejajan. sesajen, Oh. betul. Itu ditaruh biasanya di bawah kain yang warnanya agak kotak-kotak hitam putih, kayak bidak catur gitu. Nah itu sebagian orang yang di luar masyarakat Bali itu memahami sebagai hal mistik. Hal mistis. Hal mistis. Tapi bagi mereka itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah apa yang mereka percayakan, yang mereka lakukan, tradisi. Nah, kalau misalkan waktu itu saya nggak riset dulu apa sih budaya dari masyarakat Bali di situ, itu pasti saya bakal melihat kayak wah apa nih. Iya. Jadi kayak risih, bukan risih ya, takut gitu. Jadi kayak takut keinjak lah, takut apalah. Nah, tapi setelah saya memahami gitu, itu jadi paham bagaimana sih menghormati kebudayaan atau tradisi yang dilakukan di masyarakat tersebut. Nah, setelah kita meriset, kita menyesuaikan diri pula, Bang. Iya. Kita menyesuaikan diri pula akan budaya yang ada di daerah tersebut. Karena kalau nggak kita menyesuaikan diri, pasti ya kita bakal kayak tadi, asal jalan tiba-tiba keinjak. Waduh. Jadi kita harus menyesuaikan diri sama kondisi lingkungan di sana. Begitu sih. Agar diterima juga kan? Iya, biar lebih diterima juga di masyarakatnya. Iya. Dan memahami kalau ya itu tradisi mereka gitu. Betul banget, Regen. Bagus banget ya jawabannya ya. Oke Bes, jadi seperti yang kita sudah bahas ya sama Regen dan Dika. Poin penting yang bisa kita ambil itu, budaya dan komunikasi itu tidak dapat diputuskan. Karena budaya diturunkan dari generasi ke generasi. Dan yang paling penting itu, budaya membentuk kepribadian seseorang. Dan juga yang kita bisa dapat dari podcast ini, kalau kita berkomunikasi tidak mengenal siapa latar belakang kita, siapa budaya kita. Jadi penting banget untuk kita menunjukkan budaya siapa kita dalam hal sisi positif. Kenalkan budaya kita dalam sisi positif sehingga diterima kepada lawan bicara kita. Oke, terima kasih ke Regen sudah hadir dalam podcast ini dan juga Dika atas kesempatan waktunya. Oh, udah selesai nih. Selesai, nggak terasa? Saya pikir masih prolog pembuka ini. Waduh, saking serunya gitu ya. Saking serunya. So, ya udah, semoga sukses perkuliahan dan pertemanan kalian yang berbeda budaya ini. Amin. Oke,
Oke, Bes, sekian podcast kelompok 1 mengenai model-model komunikasi antar budaya. Stay tune untuk video selanjutnya. Dadah. Thank you, Besti. Dadah.